Shalom, jumpa kembali dengan saya Roni Suwono. Ini adalah channel pribadi saya. Sahabat yang saya kasih, Anda yang suka menonton video saya, jangan lupa like setiap kali menonton. Bagikan juga kepada sahabat-sahabat yang Anda cintai, agar semua sahabat-sahabat kita mendapat berkat yang sama. Beri komen yang sopan, komen yang membangun, dan tekan tombol loncengnya agar setiap Anda yang sudah menekan tombol loncengnya tidak pernah ketinggalan dari setiap video baru yang saya tayangkan lewat channel pribadi ini. Selamat menikmati. Shalom. Shalom, kita memasuki video bagian yang keempat dari sebuah judul pelajaran yang sangat menarik, yaitu keselamatan hanya ada di dalam nama Yesus. Judul kecil yang hari ini kita akan cermati adalah Abraham dan nubuat tentang Yesus. Saudara, kita saksikan lebih dulu firman Tuhan yang hari ini terambil dari Kejadian pasal 22. Saya bacakan mulai ayat 16 hingga ayat yang ke-18. Kejadian pasal 22 ayat 16 sampai 18. Demikian bunyi firman-Nya. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah, dan membuat keturunanmu sangat banyak, seperti bintang di langit, dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Saudara, firman Tuhan ini keluar langsung dari mulut Tuhan kepada Abraham tatkala Abraham diuji oleh Tuhan tentang kesetiaannya, tentang ketaatannya, dan tentang kasihnya Abraham kepada Tuhan. Abraham punya anak Ishak yang sangat ditunggu-tunggu, Ishak yang sangat dicintai, Ishak yang juga berasal daripada Tuhan sebagai keturunan perjanjian. Karena Abraham mendapatkan Ishak di hari tuanya yang sudah pasti menurut Abraham, menurut Sarah sebagai istrinya adalah sesuatu yang mustahil jika bukan Tuhan yang memberikan janji dan memberkati dia dengan Ishak. Oleh karena itu, Ishak disebut di dalam firman Tuhan sebagai keturunan perjanjian. Saudara, setelah Abraham mengajak Ishak menuju ke sebuah gunung yang Tuhan sudah perintahkan, di tempat gunung itulah Ishak harus dipersembahkan sebagai korban bakaran. Maka Tuhan persis mengerti, Tuhan persis mengetahui isi hati Tuhan tentang kasihnya Tuhan, kasihnya Abraham kepada Tuhan yang sungguh luar biasa. Maka Tuhan berkata di dalam ayat yang ke-16, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Tuhan bersumpah demi dirinya sendiri oleh karena menyaksikan betapa Abraham mengasihi Tuhan luar biasa, sehingga dia dengan sungguh-sungguh anaknya yang tunggal yang dia cintai, yang ditunggu-tunggu, itu dia berani
persembahkan kepada Tuhan untuk menunjukkan bahwa seorang yang namanya Abraham sungguh adalah seorang yang mengasihi Tuhan tanpa batas. Saudara, oleh karena itu, ayat 18 dari Kejadian pasal 22, oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Saudara, Tuhan berkata ada berkat yang luar biasa yang akan diberikan oleh Tuhan kepada Abraham, di mana Tuhan berkata, oleh keturunanmu, oleh keturunan Abraham, menunjuk kepada seorang pribadi, semua bangsa yang ada di muka bumi ini, mereka akan mendapat berkat. Saudara, firman Tuhan ini tidak menunjuk kepada banyak orang, tetapi satu orang, satu pribadi yang masih menjadi keturunan Abraham. Oleh karena orang tersebut, keturunan Abraham tersebut, yang satu orang ini tadi, maka semua umat yang ada di muka bumi akan beroleh berkat. Saudara, nama Abraham dulu adalah Abram, diganti menjadi Abraham, yang artinya adalah bapak banyak bangsa. Oleh keturunannya Abraham yang satu ini, semua bangsa di muka bumi akan beroleh berkat. Dan itu menunjuk kepada Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Saudara, supaya Anda yakin bahwa ini betul-betul nubuatan yang sudah diberikan oleh Tuhan, sehingga keturunan Abraham akan menjadi berkat untuk semua bangsa yang akan di muka bumi ini, kita akan membaca bagian firman Tuhan yang lain yang ada di dalam Kisah Rasul, yang ada di dalam Kisah Rasul pasal yang ketiga ayat 22 sampai dengan 25. Kisah Rasul pasal yang ketiga ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-25. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, sama seperti Musa. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Dan semua nabi yang pernah berbicara mulai dari Samuel dan sesudah dia telah bernubuat tentang zaman ini. Kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita. Ketika ia berfirman kepada Abraham, saudara perhatikan ayat ke-25. Ketika ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Saudara, klop nubuatan Tuhan di Kejadian 22 yang tadi kita baca mulai 16 sampai 18 dengan Kisah Rasul pasal 3 ayat 22 sampai 25, khususnya ayat 25, menerangkan, memberikan kepastian bahwa keturunan Abraham yang dimaksud oleh Tuhan bukan banyak orang, tetapi menuju kepada satu pribadi, yaitu Yesus. Saudara, yaitu Yesus. Kenapa? Karena lewat Tuhan Yesus, dia datang sebagai Sang Juru Selamat yang akan menyelamatkan dunia dari segala dosa mereka. Yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, merekalah yang akan diselamatkan. Saudara, saya bisa menyimpulkan
saya bisa menyimpulkan bahwa Abraham yang punya anak yang tunggal, kata firman Tuhan tadi, anaknya yang tunggal Ishak yang berasal dari Sarah, walaupun kenyataannya Abraham ini juga punya anak dari perempuan yang lain, tetapi yang dimaksud oleh Tuhan anakmu yang tunggal itu adalah anakmu yang berasal dari Ishak, yang lahir, anakmu yang bernama Ishak yang lahir dari Sarah istrimu. Di masa kamu tua, di masa istrimu tua, di mana kalian berdua sama-sama yakin bahwa di hari tua kamu tidak mungkin punya keturunan, namun oleh karena Tuhan engkau mendapat kasih karunia, engkau punya keturunan di masa tuamu dari istrimu yang bernama Sarah, sehingga Ishak disebut sebagai keturunan perjanjian. Saudara, Abraham adalah gambaran daripada Allah Bapa yang punya anak tunggal yang sangat dia kasihi, yang sangat dia cintai, yang namanya Ishak. Dia korbankan, sama seperti juga Allah Bapa yang punya anak yang tunggal yang sangat dia kasihi, yang bernama Yesus. Sama seperti yang dikatakan di dalam Yohanes pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-16, yang berkata demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, Abraham adalah gambaran daripada Allah Bapa. Ishak adalah gambaran daripada Tuhan Yesus. Sama-sama menjadi anaknya yang tunggal, yang dikorbankan oleh bapaknya untuk kemuliaan daripada bapaknya. Saudara, namun apa yang terjadi ketika Ishak akan dikorbankan, Abraham akan menyembelih Ishak anaknya, Tuhan yang tahu kesetiaan akan Abraham, Tuhan langsung berkata, "Stop Abraham, sekarang aku tahu betapa engkau setia kepada aku." Kemudian Ishak tidak boleh dibunuh, dan Tuhan menyediakan kambing jantan yang tanduknya tersangkut belukar. Itulah yang sebagai ganti Ishak yang akan dikorbankan. Tetapi lewat peristiwa itu Tuhan merasa sukacita karena dia sungguh-sungguh mengetahui betapa Abraham mencintai Tuhan dengan segenap hatinya. Saudara, oleh karena itu, setiap orang yang ingin memohon pengampunan dosa kepada Tuhan, selalulah membawa hewan ternak di zaman hukum Taurat berlaku. Tetapi ketika zaman kasih karunia, Yesus Kristus Tuhan yang saya gambarkan seperti Ishak anaknya yang tunggal, yang dikasih oleh bapaknya, sudah mempersembahkan dirinya, diibaratkan sebagai anak domba Allah yang tidak bercacat dan tidak bercela. Dia mati di atas kayu salib untuk menebus dosa dunia, sehingga lewat penebusannya maka terjadilah pendamaian antara manusia yang dulu tidak bisa langsung berhubungan dengan Tuhan. Maka pada saat Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, terjadi gempa bumi dan lain sebagainya, dan semua orang melihat tabir bait Allah robek dari atas ke bawah, melambangkan Allah Bapa sudah berdamai dengan manusia, sehingga lewat karya penebusan Kristus sebagai anak domba Allah yang tidak bercacat dan tidak bercela,
manusia sekarang bisa datang sendiri kepada Allah Bapa tanpa harus lewat perantara seorang imam, dan juga tidak perlu lagi datang dengan korban-korban persembahan berupa hewan ternak dan lain sebagainya, karena Yesus Kristus Tuhan sudah menjadi anak domba Allah yang tak bercacat dan tak bercela, yang dipersembahkan kepada Allah Bapa yang sempurna, sehingga setiap orang, saudara dan saya yang berdosa, yang percaya kepada Kristus, akan mendapatkan keselamatan di dalam hidup yang kekal. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata luar biasa sekali nama Yesus. Di dalam kehidupan Abraham pun dia sudah dinubuatkan menjadi keturunan Abraham, yang oleh karena namanya semua manusia yang ada di muka bumi ini boleh mendapat berkat, termasuk saudara dan keluarga, serta saya dan keluarga. Shalom, kita akan berjumpa kembali di dalam video yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.